Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Robbaniyin NIM 12403193093, 2 Hanan Nadia Fitri Prasasti NIM 12403193105, 3 Rifka Nurjana NIM 12403193111, yang akan menjelaskan analisis perkreditan. Arti penting analisis kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin creder, yang berarti kepercayaan, atau credo berarti saya percaya. Kredit secara umum merupakan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain dengan adanya suatu jaminan atau tanpa jaminan. Akan tetapi disertai dengan adanya jasa atau bunga, atau bisa saja tanpa bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit tersebut merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan hal itu, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang melakukan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya yang sudah ditetapkan jangka waktunya, dan disertai dengan adanya pemberian bunga. Kredit tersebut disimpulkan bahwa adanya kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau suatu pinjaman dengan adanya perjanjian, dan pembayaran tersebut akan dilakukan pada saat jangka waktu yang sudah disepakati. Jenis-jenis kredit. Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, kredit langsung, merupakan kredit yang akan diberikan secara langsung pada pihak ketiga selain bank. Yang kedua, kredit likuiditas, merupakan pemberian kredit oleh bank sentral ke bank-bank, baik pemberian kredit pada nasabahnya maupun untuk cara mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dan untuk pembiayaan lain. Kredit dari sudut tujuannya. 1. Kredit konsumtif merupakan kredit yang bertujuan untuk memperlancar suatu jalannya proses konsumtif. 2. Kredit produktif merupakan kredit yang bertujuan untuk memperlancar suatu jalannya proses produksi. 3. Kredit perdagangan merupakan kredit yang bertujuan untuk diadakan pembelian barang-barang yang akan dijual kembali. Adapun kredit perdagangan ini terdiri atas kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri. Untuk kredit dari sudut jangka waktunya, pada Undang-Undang Nomor 14.967 dengan tentang pokok-pokok perbankan. 1. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Berdasarkan kredit jangka pendek dibagi menjadi beberapa kredit. Yang pertama, kredit rekening koran. Yang kedua, kredit penjualan. Yang ketiga, kredit pembeli. Yang keempat, kredit wasel. Yang kelima, kredit eksploitasi. Selanjutnya, kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun, kecuali kredit pada tanaman musiman. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Poin yang ketiga yaitu perhitungan kebutuhan kredit. Tujuan dilakukan perhitungan kebutuhan kredit antara lain yang pertama, jumlah yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan, karena apabila kelebihan akan memberatkan nasabah dalam mengangsurnya. Yang kedua, apabila jumlah yang diberikan kurang, maka akan menyulitkan nasabah dalam melakukan kegiatannya, di mana jika mengajukan kredit baru lagi akan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kebutuhan akan kredit harus disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam melakukan angsuran, karena apabila nasabah tidak mampu untuk mengangsur, maka akan menyebabkan kredit tersebut macet. Yang keempat, kebutuhan akan kredit harus sesuai dengan nilai jaminan, dalam artian besarnya kredit sama dengan jaminan. Karena apabila terjadi sesuatu yang merugikan bank, jaminan tersebut yang akan digunakan untuk menutupi kerugian tersebut. Dan yang kelima, sesuai dengan kebijakan bank dan pemerintah. Maksudnya, besaran dari penyaluran kredit harus sesuai dengan kebijakan manajemen bank untuk bagian tertentu dan juga memperhatikan kebijakan dari pemerintah. Cara menentukan jumlah kredit antara lain yang pertama berdasarkan nilai jaminan. Cara ini umumnya digunakan untuk jenis kredit konsumtif. Jaminan yang diberikan nasabah biasanya berupa tanah dan rumah yang bersertifikat. Dari jaminan tersebut, bank dapat memperkirakan nilai wajar jaminan dengan cara melihat dari NJOP atau nilai jual objek pajak dan harga pasar serta mempertimbangkan marketability. Kemudian bank akan memberikan perhitungan kredit sesuai dengan kebijakan.
Cara yang kedua yaitu berdasarkan penghasilan nasabah atau gaji. Cara ini umumnya juga dilakukan untuk jenis kredit konsumtif. Biasanya dilakukan untuk pemberian kredit khusus bagi para karyawan perusahaan. Dalam pemberian kredit ini dinilai dari perhitungan angsuran yang menjadi beban nasabah. Cara yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usaha. Cara ini dilakukan untuk menganalisis kredit yang sumber pendanaannya dari bank dan nasabah. Bank akan menghitung kebutuhan kredit dan menentukan berapa yang akan dibiayai oleh nasabah dan berapa yang akan dibiayai oleh bank. Hal ini penting agar nasabah juga merasa bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Cara yang keempat yaitu berdasarkan studi kelayakan. Cara ini dilakukan untuk kredit yang bersifat produktif atau komersial. Bank lebih dulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya atau kebutuhan kredit. Penilaian tersebut dilakukan dari sisi aspek manajemen, keuangan produksi, dan lainnya. Dan cara yang kelima yaitu berdasarkan analisis keuangan. Salah satu alat atau cara dalam studi kelayakan adalah analisis keuangan. Calon nasabah dalam analisis keuangan salah satunya yaitu dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio juga digunakan untuk mempertimbangkan dalam perhitungan jumlah kredit yang akan diberikan. Bank akan menetapkan jumlah kredit yang diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan yang diajukan. Poin yang keempat adalah analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu proses penilaian atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kredit sebagai dasar pertimbangan pihak bank untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah. Tujuan dari analisis kredit adalah agar pihak bank memperoleh suatu keyakinan apakah nasabah yang mengajukan kredit mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, baik dalam membayar pokok maupun bunganya. Selain itu, analisis kredit juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan dan keterarahan. Keamanan di sini adalah angsuran kredit tersebut harus diterima tepat waktu, tertib, dan teratur. Sedangkan untuk terarah, artinya kredit tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan di awal akad. Analisis kredit ini dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk pihak perusahaan untuk menganalisis permohonan kredit, seperti account officer, atau credit officer, atau credit analyst, atau lainnya. Setiap AO, atau CO, atau CA dalam melakukan analisis kredit dituntut memiliki keahlian dan keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, pemasaran, teknis, hukum, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip perkreditan. Di samping itu harus mempunyai mental dan integritas yang kuat. Fungsi analisis kredit antara lain yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan jaminan yang harus dipenuhi oleh pelanggan. Yang kedua, untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga, persyaratan dan fasilitas kredit untuk struktur, jumlah kredit, periode kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai pertimbangan bagi pemimpin atau direktur bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai alat informasi diperlukan untuk evaluasi kredit. Prinsip-prinsip analisis kredit. Yang pertama yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C terdiri dari character, capacity, capital, condition, and collateral. Yang pertama yaitu character. Character merupakan penilaian akan karakter atau sifat dari calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Yang kedua yaitu capacity. Capacity merupakan suatu kemampuan calon nasabah untuk membayar kreditnya. Yang ketiga yaitu capital. Capital merupakan penilaian atas jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang keempat yaitu condition. Condition merupakan penilaian mengenai kondisi atau situasi ekonomi, politik, sosial, budaya yang kemungkinan akan mempengaruhi kelancaran dan kelangsungan usaha dari calon nasabah. Yang kelima yaitu collateral. Collateral merupakan penilaian atas barang atau objek yang digunakan sebagai jaminan atau agunan yang dimiliki oleh calon nasabah di mana nilainya harus sesuai dengan pemberian kredit dari pihak bank. Yang kedua yaitu prinsip 7P. Prinsip 7P terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Yang pertama yaitu personality. Personality merupakan penilaian atas kepribadian dari calon nasabah baik berupa tingkah laku, emosi, dan bagaimana cara dalam mengatasi suatu masalah. Yang kedua yaitu party.
Arti merupakan penilaian di mana pihak bank akan mengklasifikasikan calon nasabah ke dalam beberapa golongan, sektor, dan segmen berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Yang ketiga yaitu purpose. Purpose merupakan penilaian untuk mengetahui tujuan dari permohonan kredit dari calon nasabah serta jenis kredit yang ingin diambil oleh calon nasabah. Yang keempat yaitu prospek. Prospek merupakan penilaian atas usaha calon nasabah di masa yang akan datang apakah akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Yang kelima yaitu payment. Payment merupakan penilaian atas cara pembayaran kredit dari calon nasabah. Yang keenam yaitu profitability. Profitability merupakan penilaian atas kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba. Dan yang ketujuh yaitu protection. Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan pelindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Pelindungan yang diberikan nasabah dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Selanjutnya, kebijakan kredit perdagangan. 1. Asas likuiditas mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah, yaitu kehilangannya kepercayaan dari nasabah atau dari masyarakat luas. 2. Asas solvabilitas. Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. 3. Asas rentabilitas. Selalu mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Pertimbangan dan penilaian dalam pemberian kredit. Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Jaminan dan kelayakan kredit. Menurut bank, sumber pertama pembayaran kembali kredit adalah dana inkrent perusahaan, terutama keuntungan dan dana penyusutan. Bila debitur gagal memenuhi kewajiban keuntungannya kepada bank dari sumber pembayaran pertama, maka harta mereka yang dijamin akan dipergunakan sebagai gantinya. Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan sebagai berikut. 1. Faktor intern bank. Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit, terutama dalam jumlah besar, terlebih dahulu bank akan memeriksa kondisi intern, operasi, dan keuangan dewasa ini 2-3 tahun terakhir, serta prospek masa depan. 2. Kredibilitas. Bank akan lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan investor apabila mitra usaha mereka dapat menunjukkan kemampuan mengelola proyek yang akan dibangun dengan bank. 3. Prospek masa depan proyek. A. Dikelola oleh manajemen yang profesional. B. Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan operasi proyek dengan baik. C. Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif. 4. Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan. 5. Dapat menghasilkan keuntungan yang layak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.